Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aspek pengolahan. Nah, di sini pengolahan yang akan kita bahas yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Oke, kita langsung lanjut ke peta materi. Nah, di peta materi ini pengolahan hasil peternakan dan perikanan itu dibagi menjadi dua, yaitu mengolahnya menjadi makanan jadi, atau menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Nah, untuk yang pertama ada pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, kemasan dan penyajian produk pengolahan. Untuk pertemuan kali ini, Bu Konita akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu pengertian, jenis dan manfaat. Oke, nah pengertian dari perikanan itu sendiri adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Kemudian, peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, kita langsung ke jenis. Nah, jenisnya ini ada banyak, ada ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikan terlebih dahulu. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Nah, ikan lele ini mudah dikenali ya anak-anak. Kalian pasti sudah pernah makan ikan lele. Ikan lele ini biasanya ciri-cirinya ada ini. Ada patil atau kumis yang panjang. Kemudian biasanya ikan lele ini diolah menjadi abon lele atau pecel lele, keripik kulit lele atau lele asap. Kemudian ada ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian ikan mas ini biasanya dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Kemudian ada ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipi dan berenang secara berkelompok. Kemudian biasanya ikan bawal ini dapat diolah menjadi bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Oke, sudah untuk ikan perairan tawarnya. Selanjutnya ke ikan perairan payau. Adalah ikan yang hidupnya di air percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Jadi dia hidupnya di air yang sudah tercampur. Nah, ini ada dua, yaitu ikan bandeng dan ikan kakap. Ikan bandeng ini merupakan ikan yang habitat aslinya di laut, tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Kemudian biasanya olahan ikan bandeng ini menjadi bandeng presto ya, bisa diolah dengan cara dikukus atau direbus. Kemudian ada ikan kakap. Nah, ikan kakap itu sendiri ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Kemudian lanjut ke ikan perairan laut. Ini adalah ikan yang hidupnya di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Yang pertama ada ikan tuna. Nah, ikan tuna ini ikan perenang ya anak-anak. Nah, kemudian pertama ada ikan tuna. Ikan tuna ini adalah ikan perenang ya anak-anak. Kecepatan berenangnya itu bisa mencapai 77 km per jam. Kemudian hasil olahannya ikan tuna ini sendiri bisa berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini bentuknya memanjang dan pipi, kemudian bersisik kecil-kecil ini. Nah, kemudian ini ikan tenggiri biasanya itu hidupnya berkelompok dan tidak jauh dari pantai. Hasil olahan dari ikan tenggiri ini sendiri bisa berupa siomay, kerupuk, bakso, empek-empek, dan sebagainya. Selanjutnya ada ikan kembung. Ikan kembung termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis yang baik. Ini. Kemudian biasanya ikan kembung ini dapat diolah dengan cara digoreng,
atau bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Langsung lanjut ke manfaat. Kita akan membahas manfaat ikan terlebih dahulu. Nah, ikan ini memiliki banyak sekali kandungan gizi. Ada vitamin, ada protein, ada yodium, ada selenium, seng, dan fluor. Kalian bisa baca sendiri, ini juga sama dengan yang ada di buku paket ya anak-anak. Lanjut, kita ke jenis lagi ya anak-anak. Ini ada jenis yang kedua yaitu udang. Udang ini ada banyak sekali jenisnya. Kemudian Bu Konita akan menjelaskan 8. Ya, ini ada 8. Yang pertama ada udang jerbung. Udang ini biasanya disebut juga dengan udang putih atau white shrimp. Nah, dengan ciri-cirinya ya ini. Kulitnya itu licin, kemudian berwarna putih kekuningan dengan bintik hijau, ada pula yang berwarna kuning kemerahan. Nah, kemudian ada udang flower. Udang flower ini berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat. Ini berwarna kehijauan. Kulit kakinya berwarna agak kemerahan. Corak warnanya seperti bunga, maka dari itu dinamai udang flower. Yang ketiga ada udang windu pacet atau tiger. Udang windu ini berkulit tebal dan keras dengan warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap. Kemudian ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan. Selanjutnya yang keempat ada udang congkong atau tokal atau galah. Nah, ini paling berwarna sendiri ya anak daripada yang lain warnanya ini. Nah, udang ini termasuk jenis udang air tawar dan memiliki berbagai macam warna. Ada yang hijau kebiruan, hijau kecoklatan, dan bercak seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat. Yang kelima ada udang dogol. Udang dogol ini berkulit lebih tebal dan kasar. Berwarna merah muda, agak kekuningan ini. Warna merah muda agak kekuningan. Ini ada agak oranye juga ya anak-anak. Kemudian ada yang berwarna kuning kehijauan juga disebut yellow white shrimp. Yang keenam ada udang kucing. Jenis udang ini berukuran kecil-kecil. Berwarna hijau dengan garis-garis melintang kuning dan putih. Ada pula yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan putih pada bagian atasnya. Yang ketujuh ada udang barong. Udang barong ini juga disebut lobster. Lobster itu biasanya ukurannya besar ya anak-anak. Itu sekitar besarnya 2 kiloan. Jadi besar. Kemudian kulitnya juga cukup keras, berwarna coklat, kemerahan, hitam kemerahan, dan hijau. Jadi warnanya tidak hanya seperti ini anak-anak, tapi ada banyak macamnya warnanya. Kemudian yang terakhir yaitu udang rebon. Ini udang rebon ini berukuran sangat kecil ya anak-anak. Dan berwarna kemerah-merahan. Udang ini biasanya dibuat sebagai ikan teri. Oke, kita lanjut ke manfaat udang. Nah, udang ini memiliki banyak sekali manfaat. Ada vitamin, selenium, protein, fosfor, kolin, koper, yodium, vitamin B3, zinc atau seng, vitamin E, vitamin B6, lemak omega 3, asam patotenis, dan vitamin A. Dan ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Ini bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Oke, lanjut kita ke jenis cumi-cumi. Cumi-cumi ini ada 3. Yang pertama ada cumi-cumi sotong. Cumi-cumi sotong ini adalah sebutan untuk cumi-cumi biasa yang memiliki ukuran tubuh besar dan panjang, dapat mencapai garis tengah lebih dari 5 cm, serta panjang tubuhnya itu 20-30 cm. Hidupnya pada kedalaman air laut di atas 10 meter. Nah, makin dalam cumi-cumi sotong ini hidup. Nah,
biasanya juga makin besar ukurannya. Jenis ini paling disukai banyak orang karena rasanya yang sangat lezat, walaupun dimasak dengan teknik yang sederhana. Kemudian yang kedua ada cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut. Cumi-cumi ini memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan cumi-cumi biasa. Hanya saja ini lebih besar dan pipis serta berwarna sedikit lebih gelap. Kemudian memiliki ciri khas yaitu terdapat sebuah batok atau cangkang dalam punggung badannya yang disebut tok-tok. Jenis cumi-cumi ini hidup di tepi pantai yang berkarang atau di tepi pantai yang banyak terdapat tumbuhan lamun. Kemudian yang ketiga ada cumi-cumi blakutak. Cumi-cumi blakutak ini memiliki ukuran tubuh yang berbeda dari cumi-cumi pada umumnya. Postur tubuhnya itu lebih pendek, melebar loh anak-anak. Bisa kalian lihat ini kan biasanya memanjang. Kalau blakutak ini lebih pendek dan lebih lebar dan memiliki tulang punggung yang keras. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat cumi-cumi. Nah, manfaat cumi-cumi ini sendiri, yang pertama ada kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih, sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Kemudian tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Jadi ada anak, ketika mengolah cumi-cumi itu tinta yang berwarna hitam itu boleh dikonsumsi, boleh juga tidak. Nah, kalau dikonsumsi itu pun ada manfaatnya ya, seperti ini. Kemudian yang kedua ada kandungan tembaga dalam cumi-cumi, baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kalau yang tadi sel darah putih, yang ini sel darah merah. Kemudian yang ketiga ada kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh, dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. Oke, sekarang kita lanjut ke rumput laut. Nah, rumput laut ini adalah alga mikroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tidak memiliki. Seluruh bagian rumput laut ini disebut talus. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Dan rumput laut ini hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Nah, rumput laut ini biasanya dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Dan rumput laut ini juga bisa diolah menjadi olahan pangan yang lain. Oke, selanjutnya yaitu manfaat rumput laut. Yang pertama yaitu kalsium. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu. Dapat mencegah pengeroposan tulang dan osteoporosis. Yang kedua, kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Kemudian yang ketiga yaitu rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Selanjutnya kita akan membahas daging. Daging ini dibagi menjadi menjadi 4. Ada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Nah, daging ayam ini yang pertama akan kita bahas dulu. Daging ayam ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau leghorn. Nah, ayam kampung ini biasanya lebih mahal harganya daripada ayam broiler. Ayam kampung ini sebutan di Indonesia yaitu ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Kemudian kalau ayam broiler ini ayam yang dipelihara dengan cara diternakkan. Jadi sengaja diperbanyak jumlahnya atau diternakkan untuk nantinya didistribusikan ke rumah makan dan diolah menjadi contohnya ayam goreng, fried chicken. Nah, seperti yang biasanya kalian makan itu anak-anak.
Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan ayam broiler. Cita rasanya pun berbeda. Rasa dari ayam kampung ini lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler. Selain itu, rasa yang berbeda kandungan lemak pada ayam broiler lebih tinggi daripada ayam kampung. Jadi ini mengandung lebih banyak lemak. Kemudian selanjutnya kita membahas daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Masakannya ini bisa berupa rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, serta kornet. Kemudian yang ketiga ada daging kerbau. Daging kerbau ini ciri khasnya berwarna merah agak gelap, kemudian memiliki tekstur yang lebih kasar daripada daging sapi. Kemudian lemak di kandungan daging kerbau ini lebih relatif rendah daripada daging sapi. Kemudian pengolahan daging kerbau ini juga sama dengan daging sapi, bisa dibuat sosis, bakso, abon, dendeng. Kemudian yang keempat ada daging kambing. Daging ini biasanya lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Seratnya juga lebih halus. Kemudian biasanya diolah menjadi sate, sop, dan gulai. Ayo, siapa yang biasanya makan daging sapi dan kambing ketika lebaran Idul Adha? Pasti kalian semua juga suka makan daging. Oke, sekarang kita akan membahas manfaat dari daging. Ada banyak, bisa kalian baca sendiri anak-anak, yaitu kaya vitamin B, kandungan 9 asam amino, mengandung zat besi, vitamin, seng, dan juga kaya akan omega 3. Selanjutnya kita akan membahas telur. Jenis telur ini ada 4, telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh. Telur ayam kampung ini berasal dari ayam kampung yang biasanya itu dipelihara oleh orang-orang dan dibiarkan mencari makanan sendiri di luar. Tentu saja anak-anak, telur ayam kampung ini memiliki kualitas gizi yang lebih baik daripada telur ayam broiler. Telur ayam broiler ini adalah telur yang berasal dari ayam broiler yang sengaja diternakkan itu ya anak-anak yang tadi. Kemudian yang ketiga ada telur itik. Telur itik ini mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler. Kemudian cangkangnya ini juga lebih tebal sehingga lebih tahan juga lama masa simpannya. Kemudian yang keempat ada telur puyuh. Telur puyuh ini berasal dari burung puyuh. Telurnya ini ukurannya kecil-kecil. Kemudian harganya ini juga murah dan mudah didapat di mana saja. Telurnya ini cirinya ada bercak-bercaknya yang tak beraturan dan berwarna coklat tua. Telur puyuh ini memiliki gizi yang lebih tinggi 3 hingga 4 kali dibandingkan telur ayam. Tetapi telur puyuh ini juga mengandung lebih banyak kolesterol. Kemudian yang kita selanjutnya akan membahas tentang manfaat dari telur. Nah, manfaat dari telur ini ada banyak. Kalian bisa membacanya sendiri di halaman 140 ya anak-anak. Ada banyak sekali. Karena manfaat dari setiap telur itu juga berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang diekskresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Susu ini bisa berasal dari kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Nah, susu binatang ini biasanya banyak diolah menjadi berbagai produk. Misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan ice cream. Kemudian produk susu ini biasanya dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu berdasarkan kandungan lemak.
yaitu susu murni atau whole milk, susu kurang lemak atau reduced fat milk, susu rendah lemak atau low fat milk, kemudian susu bebas lemak free fat milk atau susu skim atau skim milk. Lanjut ke manfaat susu, yaitu susu ini sudah dikenal mengandung kalsium yang sangat penting bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Kemudian kalau bagi orang dewasa itu berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kemudian ada kandungan potasium, ada kandungan yodium, zat besi, dan kandungan tirosin. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang ini tugasnya menjabarkan peta konsep. Jabarkanlah peta konsep di samping, ada di buku paket halaman 118. Nah, ini adalah peta konsep yang ada di pembahasan awal tadi ya anak-anak, di awal video. Nah, ini kalian jabarkan sendiri. Nah, dikerjakannya di lembaran kertas HVS atau lembaran kertas buku, kemudian dikerjakan menggunakan ballpoint, jangan menggunakan pensil. Kemudian untuk masalah dihias atau tidak, itu terserah kalian, boleh dihias atau tidak. Kemudian yang penting itu tulisannya terlihat jelas. Nah, kemudian tugasnya difoto dan diupload di e-learning tugas KI 3. Jadi anak-anak, ini maksudnya nanti ini kan nih seperti ini. Kalian tulis sama, kemudian ini dikembangkan. Kalian jabarkan pengertiannya apa, ditulis di sini. Kemudian jenis dan manfaat kalian bagi dua, boleh. Jenisnya apa saja, sebutkan. Itu hanya poin-poinnya saja. Kemudian manfaatnya apa, juga poin-poinnya saja, jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian metode pengolahannya apa, kalian kasih kolom baru. Kemudian tahapan pengolahannya apa, kemasan dan penyajian produk pengolahan. Nah, ini dijabarkan di sini. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.